Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan videonya ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat sampai dengan proses tambah data, tapi hanya membuat nilai apa saja, membuat formnya saja seperti ini. Nah, ini belum ada tujuannya dan belum ada juga proses simpannya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat proses tambah data, di mana tambah data ini kita gunakan dalam proses, yaitu ada proses upload filenya. Oke, saya ilustrasikan. Misalkan ada sebuah file yang akan kita upload. Misalkan kita akan mengupload sebuah file seperti gambar ini. Ya, gambar ini akan kita upload atau 7.jpeg. Ini akan kita upload dari direktori internal kita. Nanti dia akan masuk ke dalam server yang sudah kita punya, yaitu di dalam htdocs, di dalam folder nilai. Nanti kita akan ciptakan sebuah folder untuk menampung foto-foto atau file yang kita upload. Nah, jadi di sini terjadi sebuah proses penguploadan data dari data internal kita masuk ke dalam server. Yang masuk ke dalam server nanti itu adalah file yang akan kita upload, sementara nanti yang akan masuk ke dalam database itu adalah nama file yang akan tercreate atau tercipta di dalam field MHS foto ya, seperti pada video kali ini. Nah, di sini kita lihat database untuk DB nilai, kemudian struktur pada mahasiswa. Di sini ada MHS foto varchar 200. Nah, varchar 200 ini bukan menampung foto, melainkan untuk menampung nama dari foto atau file yang kita upload. Oke, langsung saja kita akan coba membuat programnya. Nah, kita coba lihat dulu di mahasiswa. Di tambah data mahasiswa. Oke, coba diperhatikan ya. Oke. Nah, di sini di tambah data mahasiswa, actionnya kita akan buat ke proses tambah mahasiswa ya, ke proses tambah mahasiswa.php. Nah, ini dia. Kemudian untuk metodenya post, dan yang terpenting adalah kita menambahkan type multipart form data. Ini harus kita buat kalau kita ingin memberikan fungsi yang lebih atau multifungsi dari form ini. Multifungsi artinya kita menggunakan proses upload file ya, menggunakan foto atau tipe file, kita harus menggunakan type multipart form data. Nah, sesuaikan dengan punya kalian semua dan pastikan ini sama. Berikutnya kita akan menciptakan file proses tambah mahasiswa.php. Oke, pilih menu file, new ya, biar nggak salah namanya kita bisa kopas aja dari sini. Nah, new file ini kita simpan dan kita beri nama sesuai dengan nama yang kita copy tadi, proses underscore tambah underscore mahasiswa.php. Nah, setelah disimpan, kita akan membuat proses penerimaan data yang dikirim dari tambah data mahasiswa ini. Jadi ada sekitar 10 ya, sampai dengan program studi atau prodi KD ya. Jadi ada 10, NIM, nama, alamat, dan seterusnya. Jadi kita langsung terima aja. Nah, ke pertama kita buat koneksi dulu. Jadi include koneksi.php. Nah, berikutnya kita terima dulu untuk si NIM. Jadi langsung variabel, mungkin kita bisa buat seperti ini ya biar mudah ya, variabel sama dengan variabel underscore post.
Oke, ini masternya saja, jadi biar gampang kita copy aja. Nah, ini dia 2, 3. Kita copy sebanyak 9 penerima ya. Jadi khusus untuk file foto ya, tipe file name MHS foto kita tidak buat nanti. Oke. Nah, berikutnya kita coba yang pertama. Yang pertama itu adalah nim. Maka yang pertama itu adalah MHS_nim. Di sini juga kita buat MHS nim. Oke, kemudian MHS_nama. Di sini kita buat juga MHS_nama. Siap alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jengkel ya. Berarti tempat _lahir. Oke, MHS TGL lahir. MHS jengkel. Oke, sebentar kita lanjut. Berikutnya MHS. Oke, ini bisa kita lihat tadi di indeks. Setelah mahasiswa, setelah oke, ini dia. Setelah jenis kelamin agama ya. Jadi setelah ini ada agama, MHS ini agama, dan di sini juga MHS agama. Dan yang di bawah nanti adalah kelas _KD. Nah, di sini juga kelas KD. Di sini prodi _KD. Prodi_KD. Nah, ini dia. Data sudah kita terima sebanyak 9 data yang dikirim dari tambah data mahasiswa. Tapi terkecuali untuk input type file name MHS ini akan kita ubah ya. Kita akan ubah sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita panggil juga dia di sini. Oke. Nah, berikutnya untuk pengkodean. Jadi saya sudah memiliki kode untuk proses upload. Oke, coba diperhatikan di sini saya enternya 2 kali. Nanti saya akan sisipkan kode di sini. Oke. Berikut kodenya. Jadi agak sedikit saya masukin seperti ini biar nampak ya. Ini adalah proses uploadnya. Jadi disesuaikan saja dengan punya kita masing-masing. Nah, saya akan jelaskan yang pertama di bagian atas ini ya. Jadi kita samakan aja. Yang bagian atas ini adalah proses penerimaan data untuk field-field yang ada di dalam tabel mahasiswa ya, selain foto ya, selain foto. Nah, di sini adalah baris 13 ini menunjukkan ekstensi apa saja yang boleh dimasukkan. Jadi di sini khusus yang ekstensinya PNG, JPG, JPEG dan GIF. Selain dari ini tidak akan bisa masuk ke dalam pilihan gambar kita, pilihan file kita. Jadi kalau misalnya nanti dia tidak di luar dari ekstensi ini, dia akan mengeluarkan pesan. Oke. Nah, di sini ada ekstensi nama. Sebenarnya di sini nama ini adalah MHS foto gitu. Nah, ini sama ya. MHS foto file dari MHS_foto. Ini membuat penamaan dari file tadi. Nah, kalau dia di sini MHS agama post dari MHS agama, ini tidak post melainkan files karena tipe yang pengirimannya adalah files. Oke, berikutnya adalah ekstensi X, variabel X. Ini akan masuk ke MHS foto. Jadi di sini kita ganti menjadi MHS_foto. Kemudian ini ekstensi
dari X, oke. Dan ini adalah ukuran. Jadi ukuran dari MHS foto ini itu akan dibaca dalam sebuah variabel namanya variabel ukuran. Jadi misalnya kalau file fotonya 2 MB nanti akan terbaca di sini. Berikutnya adalah file TMP untuk penamaan dari nama filenya ya. Mengambil nama file dari file yang kita akan upload. Nah, ini dia proses pengenalan untuk atau pengaturan dari penguploadan. Nah, di sini adalah kondisi. Jadi perhatikan di sini if ada beberapa ya. Ada 1 2 3 kali if. If-nya berada di dalam if lagi. Jadi if yang pertama ini akan ditutup di sini ya. Jadi proses satu kali ada di sini. Coba Anda perhatikan. If in array ekstensi artinya di dalam array ini ekstensi apa aja yang diperbolehkan apabila bernilai benar. Jadi kalau misalnya kita upload foto dengan ekstensi PNG, JPG, JPG atau GIF, dia bernilai true atau benar, maka proses inilah yang dikerjakan. Jika tidak sesuai atau tidak sesuai dengan di dalam array ini, maka dia akan membaca ini. Jadi nanti kita bisa coba ya, apabila kita masukkan bukan PNG, JPG, JPG atau GIF, maka nanti yang akan tampil adalah ekstensi file yang diupload tidak diperbolehkan. Nah, apabila sesuai, maka dia akan kerjakan yang ini. Nah, masuk lagi ke dalam if yang pertama. If yang pertama ini di dalam if ada sebuah kondisi jika ukuran lebih kecil dari 1.044.070 byte. Ini satuannya byte ya. Jadi artinya ini adalah 1 megabyte, 1,04 megabyte. Jadi file ini kita batasi hanya 1 megabyte yang bisa masuk. Jika proses ini bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah yang ini. Oke. Kalau dia tidak benar, misalnya kita masukkan filenya sebesar 2 MB, maka yang keluar akan ini. Ukuran file terlalu besar. Oke, jika dia benar, maka dia akan kerjakan proses yang saya blok. Proses pertama akan terjadi move upload file. Ini adalah proses penguploadan atau perpindahan file dari direktori pribadi kita masuk ke dalam server, yaitu masuk ke dalam folder file. Oke, coba bisa kita ganti menjadi foto seperti ini ya. Foto di dalam apa? Di dalam yang sejajar dengan file proses tambah mahasiswa. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam nilai proses tambah mahasiswa ini di sini. Jadi kita harus buat ya di dalam nilai sebuah folder baru. Namanya itu adalah foto huruf kecil semua ya. Nah, kita sudah buat foto. Foto ini isinya masih kosong, tidak ada isinya. Nanti apapun yang kita upload dia akan masuk ke dalam folder foto yang baru kita buat dengan nama dari foto ini. Jadi kita buat langsung aja MHS underscore foto. Oke, nah ini adalah proses untuk perpindahannya, dan yang berikut ini adalah proses untuk menyimpan ke dalam database. Nah, di sini masih saya contohkan ke galeri. Jadi kita bisa langsung buat seperti ini. Insert into mahasiswa values. Nah, ini dia. Ini bisa kita kosongkan saja dulu. Oke. Nah, kita langsung buat. Yang pertama itu adalah variabel MHS name. Oke, koma kutip 1 variabel MHS nama. Kemudian kutip 1 variabel MHS alamat. Kemudian kutip 1 lagi variabel MHS tempat lahir ya, tempat lahir. Kemudian tanggal lahir.
agama, setelah tanggal lahir itu Jenkel, kemudian agama. Nah, setelah agama itu kita masukkan foto ya, jadi variabel MHS underscore foto, kemudian kelas KD ya, jangan lupa isi dolarnya, variabel kelas KD, dan yang terakhir adalah variabel prodi KD. Nah, ini dia. Ini adalah proses penyimpanannya. Coba kita hitung, seharusnya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ini sudah pas. Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini ada if lagi, if query. Jadi jika query ini bernilai benar, maka dia akan mengeluarkan pesan berhasil mengupload gambar. Jika dia salah, maka akan keluar gagal mengupload gambar. Nah, ini dia kodenya. Coba kita simpan dan kita lihat sekali lagi. Untuk ditambah data, pastikan form actionnya ini ke proses tambah mahasiswa.php, metodenya post, dan kita tambahkan sebuah atribut lagi namanya nType multipart form data. Oke, jika sudah, kita akan coba ke programnya. Refresh sekali dan coba kita tes. Saya akan buat asal-asal aja dulu. Nah, di sini saya akan coba masukkan sebuah picture ya, sebuah gambar. Mungkin gambarnya ini dia. Coba kita cek, itu ukurannya 157 KB. Jadi ini saya rasa tidak jadi masalah ya. Saya akan upload 7.jpeg. JPEG ini juga ada di dalam ekstensi JPEG. Kita berikan izin, oke, JPEG bisa masuk. Kemudian pilih kelas dan prodi. Nah, ini dia. Jadi mari kita coba untuk simpan. Oke, berhasil mengupload gambar, tapi terjadi kesalahan di line 8 untuk MHS Jenkel, itu ada permasalahan. Coba kita lihat line 8 MHS Jenkel. Oke, saya rasa ini ada kesalahan sedikit, dia identified, nggak dikenal gitu, Jenkel. Nah, di sini kita lihat Jenkel. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah datanya masuk. Oke, sudah masuk ya. Hanya Jenkel yang tidak masuk, nanti kita coba proses. Yang tidak masuk Jenkel, gambar juga sudah masuk tadi 7.jpeg. Dan coba kita perhatikan di dalam folder foto ya, sudah masuk juga 7.jpeg. Nah, untuk itu kita coba perhatikan ke mari ya, kita kembalikan dulu, kita buka mahasiswa. Nah, ini sudah tampil ya, gambarnya juga sudah bisa dilihat. Oke, nah itu dia. Nah, sedikit kesalahan tadi untuk Jenkel, coba kita perhatikan kembali. Oke, saya rasa tidak ada kesalahan. Sebenarnya tadi mungkin kita lupa ya untuk memilih pria atau wanita di sini. Oke, mari kita coba sekali lagi ya untuk menambahkan data. Jadi kembali lagi kita coba masukkan NIM. Ini ya, misalnya kita masukkan data, ini NIM-nya 2009. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kemudian namanya misalnya Mita Wahyuni, alamatnya itu Jalan Viyata Yuda, kemudian tempat lahirnya Pematang Siantar, tanggal lahirnya ya saya buat tanggal 8, agama Islam, jenis kelamin jangan lupa ya, jangan lupa diisi ya, wanita. Kemudian foto saya masukkan asal-asal aja, mungkin ini dia foto, ada gambar. Coba kita lihat sekali lagi, gambarnya itu dia 114 KB, jadi tidak jadi masalah. Pilih kelas dan pilih prodinya.
Oke, simpan. Nah, berhasil mengupload gambar. Kita coba lihat di database. Oke, sudah masuk. Ini dia datanya. Nama file juga sudah masuk. Kita lihat di dalam folder. Nah, juga sudah masuk. Ternyata gambar rumah. Oke. Nah, kejanggalan yang terjadi adalah ketika dia berhasil diupload, nah yang nampil malah berhasil mengupload gambar. Sebaiknya kan kalau kita berhasil simpan, dia akan kembali kemari kan gitu. Jadi kita cukup mengganti kode di bagian bawah sini saja ya. Berhasil mengupload gambar ini kita akan ganti menjadi header location -2 index.php di mana page sama dengan mahasiswa. Oke, nah setelah kita buat seperti ini, pastinya nanti saat dia diklik simpan, ketika itu berhasil dia akan masuk ke dalam data mahasiswa. Oke, saya rasa itu aja di video kali ini. Ya, saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.